Ketahuilah wahai saudaraku yang dikasihi, bahwa perjalanan menuju ketinggian iman bagaikan mendaki gunung yang semakin terjal dan berbahaya saat mendekati puncaknya. Setiap ujian yang datang berangsur naik derajatnya dari ujian kesabaran, ujian harta, ujian kedudukan, hingga sampailah pada satu ujian yang menjadi penutup sekaligus yang paling berat, yaitu ujian terhadap nafsu syahwat. Para ulama dan orang-orang yang menempuh jalan kebenaran sepakat menyebutnya sebagai ujian terakhir, bukan tanpa alasan yang mendalam. Ia menjadi ujian terberat karena bersemayam di dalam fitrah manusia sendiri, mengalir bersama darah dan menggetarkan seluruh sendi tubuh. Ia tidak datang dengan wujud yang kasar dan menakutkan, melainkan menyamar dalam balutan rasa yang terasa alami, lembut, dan manis. Ia membisikkan janji kenikmatan yang terasa dekat dan mudah diraih, padahal di baliknya tersembunyi kepahitan yang panjang, noda yang sulit dihapus, serta jarak yang melebar antara hati dengan Sang Pencipta. Tidak seperti ujian lain yang datang dari luar dan bisa dihindari, ujian ini ada di dalam diri sendiri, selalu menyertai dari masa muda hingga menjelang ajal, tidak pernah berhenti menggoda selama nyawa masih terasa. Ia disebut ujian terakhir karena ia adalah benteng pertahanan paling kokoh yang harus ditaklukkan. Seseorang mungkin mampu menahan diri dari mencuri saat miskin, mampu menjaga lidah dari dusta saat terdesak, mampu melepaskan harta demi kebaikan, dan mampu sabar menahan rasa sakit. Namun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergelincir dan jatuh, terpuruk saat menghadapi godaan ini. Inilah sebabnya ia menjadi penentu akhir perjuangan iman. Jika berhasil menundukkannya, berarti seluruh diri telah dikuasai oleh kebenaran. Jika gagal, maka segala amal yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun bisa luntur, seketika bagaikan buih yang terbawa arus. Lalu mengapa begitu banyak orang yang tampak beriman dan rajin? Beribadah pun tergelincir ke lembah ini, karena jeratnya dijalin dengan sangat halus dan licik. Ia tidak datang langsung mengajak pada maksiat besar, melainkan menyelinap lewat pandangan yang terlintas, percakapan yang mulai melampaui batas, perasaan kagum yang berlebihan, hingga angan-angan yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Setan pun membungkusnya dengan dalih yang menenangkan hati, sehingga orang merasa apa yang dilakukan adalah hal biasa, bukan dosa, hingga kewaspadaan mati perlahan dan hati terjerat tanpa sadar. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin berat pula ujian yang menantinya untuk menguji keaslian dan keteguhannya. Di samping itu, zaman kini pun turut memudahkan datangnya godaan, tersebar luas hingga kegenggaman tangan, bahkan dianggap hal yang lumrah oleh banyak orang. Semua ini membuat perjuangan melawannya terasa semakin berat. Mengapa nafsu seksual menjadi ujian terakhir dan terberat? Ketahuilah wahai saudaraku, para ulama dan para sufi sepakat menyebut syahwat sebagai ujian terakhir dan terberat bukan tanpa alasan. Ia adalah musuh dalam selimut, kekuatan yang bersemayam dalam fitrah sendiri, hadir sejak muda, tumbuh bersama usia, dan baru benar-benar mereda saat nyawa hampir melayang. Pertama, ia memiliki kekuatan tarikan yang paling dahsyat dan tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia datang bukan dengan benturan keras, melainkan lembut menyelinap lewat pandangan, angan, perasaan, dan bisikan halus. Seperti api yang jika dikendalikan memberi manfaat, namun dibiarkan, liar akan membakar seluruh amal, kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Ia tidak hanya menggerakkan pikiran, tapi juga tubuh, perasaan, dan imajinasi sekaligus, sehingga perlawanannya terasa paling berat. Kedua, ia adalah ujian yang abadi dan tak pernah berhenti. Ujian harta bisa selesai saat harta habis. Ujian kedudukan lenyap saat turun jabatan. Ujian sakit berakhir saat sembuh atau wafat. Namun syahwat menyertai hamba sepanjang hidup. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perang melawan syahwat adalah jihad terpanjang, tidak berhenti sampai jiwa terlepas dari raga. Karena itu, ia menjadi penutup perjalanan ujian. Barang siapa menang di sini, ia telah menaklukkan pintu terakhir yang bisa meruntuhkan ketinggian imannya. Ketiga, ia membungkus kepahitan dengan rasa manis sesaat. Kenikmatannya terasa sangat dekat, instan, dan ringan di awal, padahal di belakangnya tersimpan penyesalan, hilangnya keberkahan, gelapnya hati, dan jarak yang melebar dari Allah. Nabi SAW bersabda, surga dikelilingi hal-hal yang memberatkan jiwa, sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat dan kenikmatan yang disukai. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang membuatnya terasa lebih mudah diikuti dibanding ibadah yang membutuhkan kesabaran. Mengapa banyak orang beriman jatuh di lembah ini? Bukan karena iman mereka palsu,
melainkan karena jeratnya dirancang sangat halus dan licik, masuk lewat celah yang dianggap sepele. Ia tidak datang langsung dengan maksiat besar, melainkan dimulai dari pandangan yang terlintas, percakapan yang melampaui batas, perasaan kagum yang berlebihan, hingga hati perlahan lupa akan kehadiran Allah. Ketika sadar, ikatan sudah terasa kuat dan sulit dilepaskan, membawa dalih yang menenangkan hati. Setan membungkusnya dengan alasan, ini hanya perasaan biasa. Kita tidak berbuat dosa lahiriah, ini jalan dakwah atau persahabatan. Dalih ini mematikan kewaspadaan, hingga orang yang tampak paling saleh pun bisa tergelincir. Menguras kewaspadaan setelah amal naik, semakin tinggi amal ibadah, seringkali datang ujian yang lebih berat untuk menguji keikhlasan. Bahwa perjalanan hidup ini ibarat mendaki bukit yang semakin terjal saat mendekati puncaknya. Setiap langkah yang kau tempuh membawa ujian yang berbeda. Ada yang menguji kesabaran, ada yang menguji keikhlasan, ada pula yang menguji keteguhan hati menghadapi harta, kedudukan, dan pujian manusia. Namun para ulama dan orang-orang yang telah menempuh jalan menuju kebenaran sepakat bahwa di antara segala ujian yang datang sepanjang usia, ujian terhadap nafsu syahwat adalah yang paling halus, paling tersembunyi, dan menjadi ujian terakhir yang menentukan kesempurnaan iman seseorang. Mengapa demikian? Karena nafsu ini bersemayam di relung jiwa yang paling dalam, mengalir bersama darah dan menggetarkan seluruh sendi tubuh. Ia datang bukan dalam wujud yang kasar dan menakutkan, melainkan menyamar dalam balutan rasa yang terasa manis, alami, dan seolah-olah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Ia membisikkan janji kenikmatan sesaat, namun menyembunyikan di baliknya kepahitan yang panjang, noda yang sulit dihapus, dan jarak yang tercipta antara hati dengan Sang Pencipta. Dalam pandangan Islam, nafsu itu sendiri bukanlah sesuatu yang tercela, melainkan fitrah yang dititipkan Allah kepada manusia sebagai sarana untuk melestarikan keturunan dan membangun rumah tangga yang berkah. Namun ketika ia melampaui batas yang ditetapkan syariat, ketika ia dibiarkan memerintah akal dan hati, maka ia berubah menjadi belenggu yang membelenggu jiwa. Ia bagaikan api yang jika dipelihara dengan benar akan memberikan cahaya dan kehangatan, namun jika dibiarkan menyala tanpa kendali akan membakar habis akhlak, merusak kehormatan, dan melenyapkan cahaya iman yang telah susah payah dipupuk selama bertahun-tahun. Banyak orang yang mampu menahan diri dari mencuri meski dalam keadaan miskin, mampu menahan lidah dari dusta meski terdesak keadaan, mampu melepaskan harta demi kebaikan, namun akhirnya tergelincir dan jatuh terpuruk karena gagal mengendalikan nafsu syahwat. Inilah sebabnya ia disebut ujian terakhir. Ketika seseorang telah berhasil melewati berbagai ujian kasar dan terlihat jelas, tersisa satu pintu yang paling rapat dijaga dan paling sulit ditaklukkan, yaitu pintu hawa nafsu. Menaklukkannya berarti telah menundukkan penguasa paling berkuasa di dalam diri sendiri, dan gagal mengendalikannya berarti segala kebaikan yang telah dikumpulkan bisa luntur seketika, bagaikan garam yang larut dalam air. Para sufi dan orang-orang berilmu mengajarkan bahwa jalan menundukkan nafsu ini bukanlah dengan mematikannya, melainkan dengan melatihnya untuk selalu berada di bawah kendali syariat dan akal yang cerdas. Ia diatur agar hanya mengalir di saluran yang halal dan diridai Allah, tidak meloncati batas, tidak melanggar hak, dan tidak menodai kesucian hati. Ketika seseorang berhasil menahan pandangan dari apa yang dilarang, menjaga ucapan dari rayuan yang menjerumuskan, dan memelihara hati dari angan-angan yang kotor, maka sesungguhnya ia telah memenangkan pertempuran yang paling besar, yaitu pertempuran melawan dirinya sendiri. Ingatlah wahai saudaraku, bahwa kenikmatan yang didapat dengan melanggar batas hanyalah sesaat, namun penyesalan yang menyertainya akan terasa bertahun-tahun, bahkan mungkin selamanya. Ia menutup pintu keberkahan, mengeraskan hati, dan menjauhkan rahmat Allah. Sebaliknya, kesabaran menahan diri demi keridaannya, meski terasa berat pada awalnya, akan melahirkan ketenangan jiwa yang tak terkira, cahaya wajah yang bersinar, dan derajat kemuliaan yang hanya diketahui oleh Sang Pemilik hati. Maka jadikanlah ujian ini sebagai tanda bahwa dirimu sedang mendekati puncak kesempurnaan iman. Jangan pandang ringan bisikan nafsu yang halus dan jangan meremehkan kekuatannya. Perkuatlah benteng dirimu dengan iman yang teguh. Perbanyaklah mengingat kematian dan pertemuan dengan Allah. Peliharalah pandangan, jagalah pergaulan, dan perbanyaklah mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah mampu menundukkan nafsu syahwatnya, maka ia telah melewati ujian terakhir dan terberat dalam hidup ini, dan hati pun akan menjadi tempat yang suci, siap menerima cahaya keimanan yang sempurna,
serta pantas meraih keridaan dan surga yang disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Sampai di sini pembahasan singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.